Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penetration enhancer. Seperti pertemuan sebelumnya, bahwa kita bisa simpulkan ternyata tidak semua zat aktif itu bisa masuk melalui kulit. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu zat aktif itu bisa diberikan melalui kulit. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan penetrasi zat aktif melalui kulit adalah dengan menambahkan penetration enhancer. Penetration enhancer adalah suatu zat yang digunakan untuk membantu meningkatkan penetrasi obat melalui kulit. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin pada saat kita membahas tentang struktur kulit, di situ kita bisa pahami bahwa struktur kulit terutama bagian yang paling luar yaitu stratum corneum ini adalah bagian yang paling sulit untuk ditembus oleh zat aktif dari luar. Sehingga upaya untuk meningkatkan penetrasi itu sebenarnya adalah dalam rangka bagaimana mengatasi stratum corneum itu sendiri supaya bisa dilewati atau ditembus oleh kulit. Kemarin kita juga sudah membahas bahwa rute masuknya obat melalui kulit bisa secara transapendageal maupun transepidermal. Nah, untuk yang transepidermal, di mana ini menjadi rute paling banyak yang mudah ditembus oleh zat aktif, maka seperti kita lihat ada rute interselular dan transselular, dan kita kemarin juga sudah bahas bahwa rute ini walaupun paling banyak, tapi juga tetap tidak mudah dan sangat membutuhkan upaya untuk meningkatkan penetrasi obat tadi melalui kulit. Jadi di sini dalam formula sediaan yang diberikan melalui kulit, baik itu berupa sediaan semi solid maupun sediaan dalam bentuk patch, biasanya akan ditambahkan zat yaitu penetration enhancer supaya bisa membuat zat aktif masuk lebih banyak di dalam kulit. Nah, apa saja sih contoh-contoh dari penetration enhancer? Jadi penetration enhancer ini pada umumnya adalah berupa bahan-bahan kimia yang ditambahkan ke dalam formula yang nantinya bisa membantu untuk mengatasi stratum corneum tadi. Nah, apa saja syarat penetration enhancer? Yang pertama adalah memiliki sifat fisika kimia yang stabil dan inert, yaitu tidak memberikan reaksi, tidak bereaksi kepada zat tambahan yang lain yang ada di dalam formula, dan juga tidak bereaksi terhadap zat aktif terutama. Yang kedua, bersifat non-toksik, tidak mengiritasi, kemudian tidak menyebabkan komedo di permukaan kulit, dan juga tidak menyebabkan alergi. Yang ketiga, memiliki onset yang cepat, durasi aktivitas dapat diprediksi, dan memiliki efek reversibel. Jadi bisa membantu memasukkan zat aktif ke dalam kulit itu sehingga memberikan onset yang cepat. Ya, kemudian bisa digunakan bisa diprediksi durasi aktivitasnya, ya, dan memiliki efek reversibel itu maksudnya ketika dia mempengaruhi struktur kulit, si penetration enhancer ini tidak menyebabkan perubahan yang irreversibel, ya, tidak bisa kembali. Artinya misalnya mempengaruhi lipid, bilayer misalnya, ya. Misalnya ada bagian yang rusak, ini bisa reversibel, bisa kembali seperti semula, normal kembali. Kemudian yang keempat, kompatibel secara fisika dan kimia dengan bahan-bahan yang ada dalam formula, ya, baik itu zat aktif maupun zat-zat tambahan. Yang kelima, setelah dihapus dari kulit, lapisan stratum corneum harus cepat dan pulih sepenuhnya. Artinya
enhancer dalam formula ini ketika digunakan di kulit dan kemudian dibersihkan dari kulit, maka sudah seharusnya lapisan stratum corneum itu kembali normal, ya. Walaupun mungkin awalnya ada yang enhancer ini bekerja dengan mengganggu stratum corneum tadi, ya, sehingga tidak merugikan ketika digunakan di kulit. Yang keenam, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan ekonomis. Ya, jadi bisa jadi ada enhancer yang sangat bagus, tetapi dia menghasilkan bau yang ketika diformulasi itu tidak hilang baunya, dan baunya lebih dominan daripada bau sediaan. Nah, ini tidak bagus ya, akan membuat formulanya harus diolah sedemikian rupa supaya bisa menutupi. Nah, ini lebih sulit tentunya. Tidak berasa, tidak berwarna, ini juga penting ya. Ini yang ketujuh, dapat digunakan sebagai bahan farmasi dan kosmetik. Nah, apa sih kegunaan dari penetration enhancer ini? Ya, jadi yang pertama bisa meningkatkan penghantaran obat-obat yang terionisasi. Misalnya di sini adalah timolol maleat. Yang kedua, menghantarkan obat yang bersifat impermeable. Contohnya adalah heparin. Yang ketiga, mempertahankan level obat dalam peredaran darah. Yang keempat, meningkatkan efikasi obat yang potensinya kecil dengan dosis tinggi. Contohnya adalah oxymorphon. Yang kelima, menghantarkan obat yang memiliki berat molekular yang tinggi. Misalnya peptida dan hormon. Seperti kita ketahui kemarin di persyaratan obat yang bisa diberikan melalui kulit, di situ salah satunya adalah BN-nya tidak boleh lebih dari 500 Dalton. Seperti kita tahu peptida dan hormon ini biasanya BN-nya ukurannya besar karena merupakan protein gitu ya. Nah, dengan penambahan penetration enhancer tertentu ini bisa diformulasi sehingga bisa menghantarkan obat-obat ini tadi walaupun BN-nya cukup besar. Kemudian yang terakhir adalah menurunkan lag time sediaan transdermal. Masih ingat lag time ya? Jadi semakin pendek lag time-nya, sebenarnya akan semakin cepat onsetnya. Semakin efektiflah sediaan tadi kan. Tapi kalau terlalu lama lag time-nya, ya tentu saja efektivitasnya juga kurang gitu ya, karena berarti onsetnya akan mundur seperti itu. Nah, ini adalah kelebihan penetration enhancer. Yang pertama adalah kebanyakan obat itu menembus dengan kecepatan yang cukup tinggi dengan menggunakan penetration enhancer. Jadi ketika kita tambahkan penetration enhancer dalam formula, ternyata kecepatan penetrasi dari obat itu bisa lebih cepat. Ya. Akibatnya apa? Ya tadi lag time-nya jadi lebih pendek, onsetnya jadi lebih cepat. Ya. Dan yang kedua, berguna untuk obat yang tidak dapat diserap untuk memfasilitasi penyerapannya melalui kulit. Untuk obat-obat tertentu yang memang tidak dapat diabsorpsi dengan baik, ini bisa difasilitasi untuk diserap melalui kulit. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan penyerapan transdermal sediaan topikal. Jadi penyerapannya akan lebih baik ya. Dan bahkan bisa mungkin kita tujukan sampai sistemik ya, masuk ke pembuluh darah ketika jumlah penetration enhancer-nya itu sesuai dan jenis penetration enhancer-nya juga cocok dengan zat aktifnya. Lalu yang keempat, tidak ada efek buruk pada kulit. Ya, kenapa? Karena tadi reversible, jadi tidak merusak. Di stratum corneumnya tidak sampai merusak yang irreversible, yang menyebabkan lapisan stratum corneum menjadi rusak, kelembapannya jadi kelembapan jadi turun, misalnya seperti itu. Kemudian yang kelima, tidak mempengaruhi profil permeasi kulit ordenol pada kulit. Yang keenam,
terpen, contohnya limonen, dalam larutan propilen glikol ini efektif sebagai enhancer untuk obat sitotoksik. Nah, jadi prinsipnya adalah bahwa penetration enhancer itu macamnya banyak dan tentunya harus disesuaikan dengan zat aktif masing-masing, sehingga kadang ada penetration enhancer yang dia itu efektif terhadap zat aktif A, ternyata dia kurang efektif terhadap zat aktif B. Ya, sehingga memang diperlukan data yang cukup untuk menentukan suatu penetration enhancer beserta juga konsentrasinya. Dan ini cocoknya untuk zat aktif yang mana? Seperti itu. Nah, apakah memiliki kekurangan si penetration enhancer ini? Ada. Kekurangannya yang pertama adalah konsentrasi efektifnya bisa bervariasi antar obat. Jadi misal ada satu penetration enhancer, misalnya propilen glikol. Dia efektif terhadap zat A sejumlah konsentrasi 10%. Terhadap zat B ternyata dia membutuhkan sampai 20%. Terhadap zat C mungkin dia sampai 30%. Terhadap zat D dia tidak efektif. Jadi memang bervariasi dan kita memang jika tidak ada data yang mendukungnya, kita harus mencoba membuatnya dalam satu formula dengan zat aktif tertentu dengan berbagai konsentrasi dan kita bandingkan sehingga kita bisa melihat berapa konsentrasi efektif sebagai penetration enhancer terhadap suatu zat aktif tertentu. Oke, kekurangan berikutnya adalah penggunaan penetration enhancer yang berbeda dan konsentrasinya juga berbeda, ini perlu diperhatikan. Ya, tadi karena masing-masing efektivitasnya berbeda-beda terhadap zat aktif yang berbeda pula. Dan jangan sampai kita keliru memilihnya, memilih jenisnya dan konsentrasinya. Kemudian yang ketiga, sifat fisikokimia enhancer bisa mempengaruhi dan memberikan efek samping pada tubuh. Jadi kita juga harus tahu karakteristik dari enhancer tadi. Pada saat praformulasi kita pastikan bahwa sifat fisikokimianya sesuai untuk formula yang akan kita buat. Entah itu apakah dia berinteraksi dengan zat aktif ataukah dengan eksipien yang lain, ya, atau terhadap bagian tubuh kita. Misal terhadap kulit, ternyata si penetration enhancer ini memiliki pH yang sangat asam, padahal kita butuhnya dalam konsentrasi yang besar, atau sebaliknya pH-nya sangat basah, atau bisa menimbulkan misalnya iritasi. Ini masing-masing efek samping dari penetration enhancer kita perlu ketahui, kita cari dulu sebelum kita lakukan formulasi. Jadi di praformulasi kita benar-benar pastikan sifat fisikokimia enhancer ini tadi oke, ya, dan bisa dibuat formula. Itu kekurangannya. Nah, selanjutnya adalah mekanisme enhancer. Bagaimana cara enhancer tadi itu bisa meningkatkan penetrasi obat ke dalam kulit? Ada 4 mekanisme di sini ya. Yang pertama adalah dengan melarutkan komponen-komponen jaringan pada kulit. Yang kedua, interaksi antara enhancer dengan lipid interseluler menyebabkan gangguan pada struktur kulit dan meningkatkan difusi obat melalui lipid. Yang ketiga, interaksi antara enhancer dengan protein intraseluler untuk meningkatkan penetrasi melalui lapisan korneosit. Yang keempat, meningkatkan partisi obat seperti koenhancer dan kosolven ke dalam stratum korneal. Nanti kita lihat seperti apa dan kita bisa mencari contoh masing-masing mekanisme enhancer ini terhadap kulit. Oke, kita lihat dari gambar ini ya. Jadi gambar yang menjelaskan tentang bagaimana pengaruh
penetration enhancer ya, terhadap lipid interseluler. Jadi ini salah satu mekanisme yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu mempengaruhi lipid interseluler. Nah, di sini misalnya yang atas ini ya. Jadi lipid interseluler seperti yang kita sudah lihat di gambar slide yang minggu kemarin ya, bahwa ada bagian polar ya, lipid interseluler itu ada bagian polar dan ada bagian non polarnya yang mereka berbaris dengan rapi. Ya. Nah, di sini enhancer akan mempengaruhi terhadap ekor lipidnya tadi. Ini akan dibuat apa sih, fluid ya, lebih mudah untuk ditembus ya, sehingga zat aktif akan dengan mudah lewat melalui ekor dari lipid ini tadi. Kemudian mekanisme yang berikutnya terhadap lipid masih sama dengan fluidisasi ya. Jadi yang diganggu kalau yang ini tadi ekornya, yang ini yang diganggu adalah kepalanya yang polar yang diganggu. Jadi di sini mengalami fluidisasi sehingga nantinya ketika ibaratnya barisannya kan jadi berantakan dan zat aktif akan mudah untuk menembus. Kemudian mekanisme yang berikutnya lagi adalah dengan mengubah polaritasnya. Nah, polaritasnya ini dirubah sehingga yang awalnya hidrofil akan menjadi lipofil dan sebaliknya. Dengan begitu nanti zat aktif akan bisa menembus, jadi zat aktif yang polaritasnya sama akan mudah menembus lipid interseluler ini tadi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah terjadi fase separasi. Jadi di sini semacam membentuk vesikel gitu ya. Jadi yang ekor berkumpul dengan ekor, zat aktifnya ini terjebak di tengahnya. Nah, dari sini dia akan mudah untuk masuk ke dalam, melewati stratum corneum. Jadi semacam vesikel gitu ya, di mana zat aktifnya akan, ini misalnya zat aktifnya lipofil ini karena diikat oleh ekor yang bersifat lipofil. Sementara yang polar, kepala yang polar berkumpul dengan yang polar. Kemudian bagaimana dengan yang ini? Yang ini kebalikannya. Ini zat aktifnya bersifat hidrofil dan dia terjerat, dijebak di antara kepala yang bersifat polar ya, sementara ekornya berkumpul ini intinya ada yang di bagian tengah, intinya adalah yang polar, kebalikannya yang ini. Dan yang terakhir adalah lipid ekstraksi. Jadi memang dirusak lapisan lipidnya. Ini diganggu, dirusak ya. Terekstraksi. Nah, sehingga nanti jalan yang dilalui menjadi lebih longgar, lebih mudah lagi. Karena ini ada yang patah, ya. Patah-patah, rusak. Ya. Nah, tentu saja walaupun kerjanya seperti ini, tadi bahwa persyaratan dari penetration enhancer itu harus tetap dipenuhi. Yaitu apa? Salah satunya adalah reversible tadi ini. Seandainya terjadi ekstraksi lipid, ini bisa kembali lagi struktur lipidnya kembali normal ketika penggunaan sediaan ini dihentikan. Bukan ketika dioleskan ke kulit, kemudian terjadi lipid ekstraksi dan sampai dihentikan penggunaannya tetap tidak reversibel, ya itu berbahaya kalau sudah seperti itu, gitu ya. Oke. Jadi bagaimana dengan yang protein interseluler? Ya, berarti yang lipid interseluler, jaringan-jaringan ya prinsipnya hampir sama ya. Kemudian kalau yang protein intraseluler, Anda masih ingat bahwa di sel-sel korneosit ya, ketika rute masuknya obat itu transseluler, menembus sel, ya berarti kan harus menembus bagian korneosit yang itu merupakan protein. Ya, masih ingat kemarin gimana
susunannya juga cukup rigid, ya. Itu juga sama, penetration enhancer-nya itu akan berinteraksi dengan protein intraselulernya tadi sehingga dia menjadi lebih fluid, ya, lebih mudah untuk ditembus. Ya. Tapi ingat bahwa jalur transseluler itu tidak banyak, ya. Artinya walaupun nanti ini dipengaruhi, protein intraselulernya dipengaruhi, tetapi tetap yang paling banyak nanti dilewati adalah yang melalui interseluler, jadi yang mempengaruhi lipid. Kalaupun ininya juga ikut fluid, ya itu malah mempermudah juga, ya, mempermudah untuk menembus sel-sel korneositnya lagi. Ya, memang tetap tidak banyak dibandingkan rute yang interseluler. Kemudian kalau yang keempat ini yang meningkatkan partisi obat, ini seperti kita ketahui kemarin di persyaratan itu ada syarat bahwa koefisien partisi zat aktif yang bisa diberikan melalui kulit itu memiliki log koefisien partisi adalah 1 sampai 3. Ya, 1 sampai 3. Artinya koefisien partisinya berapa? 10 sampai 1000. Ya. Berarti itu termasuk lipofil. Bagaimana kalau koefisien partisinya itu 4, 4,5, ya cukup tinggi, ya. Log P-nya itu cukup tinggi, bagaimana? Nah, kalau terlalu lipofil, obat juga akan sulit masuk ke dalam menembus kulit. Kenapa? Karena di dalam struktur kulit kemarin yang kita pelajari itu terdapat lipid, ya, juga terdapat bagian aqueous. Ya, lipidnya banyak juga. Kalau zat aktifnya bersifat lipofil, ya, berarti dia akan like dissolve like. Zat aktif ini akan suka terhadap bagian-bagian yang bersifat lipofil juga, yaitu apa? Lipid interseluler, lipid bilayernya itu. Nah, kalau kemudian like dissolve like, artinya dia akan berikatan dengan kuat nanti dengan lipid interseluler. Sehingga bagaimana dia bisa masuk menembus kulit, menembus stratum corneum, yang ada malah dia banyak tertinggal di lapisan stratum corneum, yaitu di bagian lipid ini tadi, ketika dia bersifat sangat hidrofil. Tapi kalau dia itu log P-nya antara 1 sampai 3 itu masih bisa. Ya. Begitu juga ketika suatu zat aktif terlalu hidrofil, misalnya log P-nya 0, misalnya, ya, udah larut dalam air, itu juga sulit untuk masuk ke menembus stratum corneum karena yang dilewati kebanyakan adalah bagian lipid seperti itu. Oke. Nah, ini adalah pengelompokan dari enhancer, ya. Ada beberapa golongan di sini. Yang pertama adalah golongan alkohol. Golongan alkohol ini terdiri dari, contohnya adalah etanol, isopropil alkohol. Ya, ingat persyaratannya, ya. Yang toksik juga tidak akan kita pilih nantinya. Kemudian yang kedua golongan amida, contohnya adalah azon. Yang ketiga ester, contohnya ada etil asetat, oleil asetat, isopropil mirestat. Ya, ini yang paling sering dipakai isopropil mirestat ini, ya. Kemudian propilen glikol monokapselat. Kemudian ada asam lemak, ada asam laurat, asam linoleat, asam oleat. Oleat ini juga sering digunakan dan dikombinasi biasanya. Yang kelima ada golongan glikol, contohnya adalah propilen glikol. Nah, ini yang favorit nih, paling banyak dan paling sering digunakan karena memang cukup efektif sebagai penetration enhancer, bahkan dengan beberapa mekanisme yang sudah kita sebutkan di depan tadi. Dia memiliki beberapa mekanisme yang sesuai. Kemudian yang keenam ada pyrrolidon. Contohnya adalah N-metil-2-pyrrolidon dan 2-pyrrolidon. Kemudian yang ketujuh golongan sulfoksida. Contohnya ada dimetil sulfoksida, DMSO, ya. Mungkin sering dengar, ini juga cukup efektif. Tapi harus hati-hati, konsentrasinya harus sesuai, karena kalau tidak ada efek samping yang ditimbulkan terhadap kulit. Kemudian yang kedelapan adalah golongan surfaktan.
ada yang anionik, kationik, ya, non-ionik. Ini yang paling sering dipakai adalah sodium lauryl sulfat. Ini juga harus hati-hati, dia cukup bagus efektivitasnya, tetapi kita perlu lihat efek sampingnya, ya. Pada kulit yang sensitif, ini kurang cocok biasanya. Makanya konsentrasinya dilihat dulu. Kalau konsentrasinya masih cukup kecil dan tidak terlalu berefek, ya nggak masalah. Tapi kalau kita butuhnya konsentrasinya agak besar, nah, kita perlu hati-hati karena memang disebutkan dia memiliki efek samping terutama pada kulit yang sensitif. Yang ke-9 adalah terpen. Contohnya adalah sineol, eugenol, dan D-limonen. Dan yang ke-11 adalah miscellaneous, contohnya cyclodextrin, air, vitamin E, fosfolipid. Oh ya, yang urea juga, contohnya karbamid. Ya, ini contoh-contoh pengelompokan dan contoh zatnya. Nah, kita perlu mencari, ya, dari mekanisme yang tadi sudah disebutkan, itu kira-kira contohnya yang mana? Ya, dari 4 mekanisme tadi, contohnya yang. Oke, selanjutnya nanti kita akan ada tugas membaca jurnal, di mana dalam jurnal itu terdapat contoh-contoh penetration enhancer beserta mekanisme kerjanya. Nah, nanti kita kelompokkan mana yang termasuk mekanisme 1, 2, 3, dan 4, beserta contoh-contohnya. Oke. Nah, yang tadi sudah kita bahas itu adalah penetration enhancer chemical, ya, yang berasal dari bahan kimia. Yang pada umumnya, chemical penetration enhancer itu bekerjanya dengan cara difusi pasif. Jadi dia akan membantu zat aktif itu mempenetrasi ke dalam kulit secara difusi pasif. Ya, artinya tidak menggunakan energi dari luar. Nah, teknik untuk meningkatkan penetrasi obat ke dalam kulit itu tidak hanya menggunakan difusi pasif, tetapi bisa juga dengan teknik peningkat penetrasi secara fisik. Nah, ini ada beberapa cara, ya, untuk peningkatan penetrasi secara fisik, ya. Ada yang bersifat aktif, ya, jadi menggunakan prinsip transport aktif. Ada juga yang modifikasi. Oke, yang pertama adalah iontoforesis, ya. Jadi apa itu iontoforesis? Iontoforesis adalah teknik yang menggunakan arus listrik tingkat rendah untuk meningkatkan penghantaran obat melalui kulit. Jadi dia arus listrik yang digunakan adalah arus listrik kecil atau rendah, ya. Nah, di sini ada reservoir obat. Jadi obat itu ditempatkan di suatu dibarengkan dengan elektroda dan diletakkan di kulit, ya. Dan kemudian ada lagi di bagian yang lain yang ada elektroda yang lainnya juga, dan kemudian nanti akan dialiri listrik dan obat akan diharapkan bisa masuk. Obat yang bisa diberikan secara iontoforesis contohnya adalah dexamethasone. Silakan Anda mencari contoh obat lain yang bisa diberikan secara iontoforesis. Nah, ini adalah contoh gambaran desain untuk iontoforesis. Jadi ini adalah struktur kulit, ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini ada dua bagian yang nanti akan ditempelkan ke kulit, ke permukaan kulit, ya, di mana yang satu memiliki muatan positif, yang satunya memiliki muatan negatif. Nah, yang bermuatan positif biasanya ini diberikan zat aktif di sana. Jadi ditambahkan zat aktif di bagian yang bermuatan positif ini tadi. Kemudian ini
Ada ini anodanya, ini katodanya, ini power supply-nya, ya. Nah, di bagian positif ini kita istilahkan donor patch. Jadi dia ditambahkan zat aktif atau obat yang memang terionkan positif di sini, ya. Kemudian untuk bagian katoda ini kalau misalnya kita menginginkan menghantarkan obat yang terionkan negatif. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi zat aktif, yang bermuatan positif tadi akan terlepas ke dalam kulit. Kok bisa? Karena kulit itu memiliki muatan negatif sehingga zat aktif yang bersifat positif tadi itu akan menuju menembus kulit, di mana kulit tadi itu bermuatan negatif. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Nah, arus yang digunakan adalah arus listrik lemah, biasanya DC, dan ini pakai baterai itu cukup ya, bukan listrik yang dicolokin gitu ya, tapi cukup pakai baterai. Nah, ini contoh bentukan iontophoretic product ya, yang berupa patch ya. Jadi ada power supply. Ini yang produk yang sudah ada di pasar, tapi di Indonesia kayaknya masih belum ada ya. Nah, ini patch-nya ada bagian positif, ada bagian negatif. Nanti ini dihubungkan dengan power supply-nya. Ya, ada yang terpisah begini. Nah, ada juga yang jadi satu nih modelnya. Positif negatifnya dalam satu device, satu alat gitu ya. Ada yang berbeda alat. Nah, kalau masih dalam taraf, kalau yang ini tadi kan sudah kan sudah yang diproduksi. Kalau yang masih dalam taraf penelitian, biasanya yang masih sederhana, ada power supply-nya yang juga sederhana, kemudian ada kabel yang menghubungkan bagian positif dan negatif. Ya, kalau pasien dikasih kayak gini, cukup ngeri ya. Ya, karena ini masih belum produksi, masih dalam tahap, biasanya masih di dalam tahap penelitian, jadi menggunakan yang seperti ini. Tapi kalau sudah diproduksi di pabrik, ya nggak kelihatan nih kabel-kabelnya, ngeri ya kalau kelihatan kabel-kabelnya. Nah, ini contohnya. Jadi yang ini produk yang beredar di luar negeri ya. Jadi ada Ionsis berisi fentanyl, ada Visteris ya. Kalau ini nih masih terpisah positif dan negatifnya ya, dan dihubungkan dengan power supply. Kalau ini jadi satu ini, power supply, kemudian bagian positif dan bagian negatifnya. Lalu bekerjanya itu seperti apa sih sebenarnya? Iontophoresis itu kenapa bisa memberikan efektivitas memasukkan obat ke dalam kulit? Ya, pada prinsipnya kalau kita kemarin dengan difusi pasif, ya, itu kan prinsipnya akan ada lag time, ya, kemudian ini naik terus sampai lama banget ini. Bahkan naiknya mungkin tidak setinggi ini, naiknya segini mungkin, gitu. Nah, inilah keuntungan iontophoresis. Pertama, ketika ditempel patch-nya, ya, tapi belum di-on-kan, ya pastinya 0. Kadar obat kecepatan masuknya obat 0. Tapi ketika di-on-kan, maka akan langsung melejit. Masuk. Kenapa? Karena ada arus listrik yang diberikan untuk membantu mendorong zat aktif tadi itu bisa lepas dan masuk menembus kulit. Nah, ini bisa naik cepat ini. Nggak cepat juga ya ini. Tapi ketika ini di-on-kan, ini bisa maksimal nih kecepatannya. Dan ketika di-off-kan, itu juga turun pelan-pelan. Jadi bisa dihentikan. Ya, dihentikan ketika sudah dianggap cukup dosisnya bisa dihentikan. Kalau yang difusi pasif, ya dia naik sendiri ya turun sendiri, tapi ininya panjang nih, panjang sekali. Ini kan ketika dihentikan ya sudah tidak ada yang dilepaskan lagi, ya turun kadarnya dengan sendirinya. Dan kemudian mengalami difusi pasif. Ya, jadi energinya ada pada saat on sampai ke off. Nah, disitulah
salah satu keuntungan dari iontophoresis. Jadi bisa meningkatkan kecepatan penetrasi dan jumlah obat yang masuk ke dalam kulit tadi itu bisa lebih besar. Ini contoh profil kotigotin secara in vitro. Ya, oke. Kemudian cara yang kedua adalah fonoforesis. Ya. Apa itu fonoforesis? Ini kalau ini penggambarannya tadi ya. Nah, kalau tadi yang difusi pasif kan ya pasif aja secara interseluler. Nah, kalau fonoforesis itu menggunakan suara. Ya, dia bisa enggak interseluler tapi dia bisa transseluler juga. Kenapa? Karena dia menggunakan energi suara. Energi suara ini bisa mempengaruhi lipid barrier dan membentuk kavitasi-kavitasi ya, sehingga dia bisa mudah untuk ditembus oleh zat aktif. Nah, ini ada ultrasonic transducer, kemudian ada power supply juga. Di sini ada gelombang suara. Dengan adanya gelombang suara tadi, ini strukturnya jadi berantakan nih struktur lipidnya. Ketika struktur lipid berantakan, obat bisa masuk dengan mudah. Bagaimana mekanisme aksinya? Yang pertama adalah membentuk kavitasi. Rongga ya. Membuka jalur interseluler dan memungkinkan zat dengan BM yang tinggi bisa masuk terpenetrasi lebih banyak. Karena ada rongga-rongga itu tadi. Ya. Kemudian ada thermal effect. Jadi mengurangi kepadatan lipid interseluler bilayer tadi karena selain suara, jadi gelombang suara yang diberikan ini menghasilkan efek ada thermalnya juga, ada panasnya juga, yang menyebabkan lipid bilayer tadi itu menjadi densitasnya terkurangi, jadi lebih longgar sehingga juga mudah untuk ditembus. Kemudian yang ketiga, induksi dari transport konvektif. Yang keempat, efek mekanik, yaitu terjadinya tekanan akibat variasi tekanan yang disebabkan oleh ultrason tadi. Jadi suara itu tadi bisa mengakibatkan variasi tekanan. Nah, dari situ obat bisa masuk, mudah masuk melalui kulit karena lipid bilayernya terutama yang diganggu oleh fonoforesis. Oke, kita coba lihat perbandingan iontophoresis dengan fonoforesis. Ya, dari sisi mekanisme iontophoresis tadi penggunaannya arus searah tapi rendah ya, ininya arus kecil ya. Dengan transport aktif. Bagaimana dengan fonoforesis? Fonoforesis itu menghasilkan tadi menggunakan efek termal yang diakibatkan gelombang ultrasonik tadi ya. Baru kemudian secara transportasif obat bisa masuk. Kemudian bagaimana dengan metodenya? Arus searah melalui elektroda penyerap dapat melalui perangkat eksternal atau tertanam di patch. Tadi power supply-nya bisa terpisah ya. Kemudian bisa juga jadi satu. Kemudian anoda katodanya bisa jadi satu ataupun bisa juga terpisah. Dan biasanya dalam satu patch. Bagaimana dengan fonoforesis? Karena dia bekerja dengan ultrason tadi, ya melalui agen penghubung biasanya diberikan gel ya, di kulitnya itu diberikan gel, kemudian diberi transducer tadi. Nah, di sini digunakan dalam aplikasi termal. Mungkin Anda pernah tahu ini Bu bidan yang sedang mengecek denyut jantung dari janin ibu hamil. Nah, itu juga menggunakan mekanisme ini, ya, sehingga Bu bidan bisa mendengarkan denyut jantung bayi tadi itu. Diberi gel dulu ini perutnya, kemudian alat transducernya itu diarahkan ke perut, ditempelkan ke perut sehingga suaranya bisa didengar, suara denyut jantung. Kok bisa ya? Itu tadi karena mekanismenya ya hampir sama. Diberikan penghubung, kemudian ada transducer dialiri dengan suara dengan gelombang tertentu. Oke. Untuk keamanannya, iontophoresis hati-hati dengan sensitivitas kulit ya. Biasanya arusnya 4-5 miliampere ya, dan ini harus hati-hati karena ini pakai arus listrik ya. Bisa jadi kalau kulit yang sensitif, kalau diberikan iontophoresis mungkin berkali-kali bisa menimbulkan
efek samping terhadap kulit. Untuk fonovaresis harus dicek dulu kontraindikasinya ya, agar sesuai. Nah, berikutnya adalah elektroporasi. Elektroporasi ini menggunakan voltase tinggi, yaitu 50-1000 volt. Jangan dibayangkan disetrum, tapi ini durasinya singkat, hanya mikrosecond atau milisecond pada kulit. Jadi voltasenya tinggi tapi singkat, seperti kejut gitu ya. Nah, dengan efek kejut listrik ini bisa menghasilkan pori yang bersifat hidrofilik dan bersifat sementara, nanti balik lagi ini strukturnya ya. Jadi menghasilkan jalur aqueous menembus skin barrier sehingga molekul obat bisa berdifusi melalui saluran yang melebar tadi. Bisa meningkatkan kecepatan penembusan itu sampai 10.000 kali ya. Terutama pada molekul-molekul yang bermuatan. Nah, kalau digunakan di rumah ini agak sulit karena bisa menimbulkan beberapa masalah ya, terutama terkait teknis penggunaannya. Kalau ini kan pakai voltase tinggi nih. Nah, kemudian elektroporasi itu bisa menghantarkan molekul yang juga cukup besar. Contohnya adalah insulin, vaksin, golongan-golongan protein ini kan BN-nya tinggi ya. Karena oligonukleotida dan makromolekul, juga hormon dan kasein. Jadi kalau golongan insulin vaksin ini kalau diberikan melalui kulit dalam bentuk misalnya sediaan gel atau krim atau salep dengan difusi pasif, sulit banget. Kenapa? Ingat BN-nya tinggi. Syarat dari masuknya obat ke dalam kulit itu BN-nya kurang dari 500 dalton. Nanti Anda bisa cek berapakah besar BM dari masing-masing zat aktif ini. Ya, karena ini golongan protein, pasti besar. Oke. Nah, ini gambaran dari elektroporasi. Ya, jadi ada aliran listrik yang diberikan kejut ya, cepat tapi besar. Efeknya apa ya? Ini rusak ya, strukturnya jadi rusak. Tapi karena ini sebentar, nanti reversible ya. Beberapa waktu kemudian reversible. Tapi kalau digunakan terus-menerus ya mungkin akan ada efek samping yang tidak diinginkan. Oke. Yang berikutnya lagi adalah needle array atau microneedle. Nah, kalau microneedle ini prinsipnya bekerja secara fisik ya. Jadi stratum corneum itu ditembus dengan microneedle. Jadi ini jarum yang banyak kecil-kecil halus gitu ya. Di sini dikatakan rasa yang ditimbulkan itu seperti disentuh oleh lidah kucing ya, kasar-kasar halus. Nah, bentuknya nanti bisa macam-macam yang kita lihat di slide selanjutnya. Untuk fluxnya bisa meningkat sampai 100.000 kali. Nah, untuk yang lebih efektif kombinasi ini bisa dikombinasikan dengan iontoforesis. Nah, ini contoh microneedle nih. Jangan dibayangkan jarumnya sebesar ini ya. Jarumnya mikron, ukurannya mikron ya. Jadi ingat ini kan yang susah ditembus nih si stratum corneum. Kalau kita sudah bisa menembus stratum corneum, aman sebenarnya. Salah satu cara menembusnya ya secara fisik seperti ini, dicoblos ini ya, tapi ukurannya kecil sehingga tidak terasa. Ya, nanti di sini bisa menghantarkan obat nih, bisa lewat jarum ini ya. Ini contoh produknya Derma Roller. Nah, ini untuk skin rejuvenation untuk baik mata, wajah maupun tubuh ya. Ini terdiri dari microneedle roller ini ya. Jadi ini. Gimana? Apakah sakit? Ya enggak, ukurannya mikron soalnya. Ya. Nah, ini jenis-jenisnya. Jenis-jenis microneedle ya. Banyak modifikasinya, ini beberapa yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah jadi jarumnya ini menembus, kemudian ketika jarumnya diangkat itu ada lubang-lubang di sini yang kemudian bisa diberikan zat aktif, sehingga karena ini sudah terbuka ya zat aktif akan mudah masuk. Kemudian cara yang kedua adalah coated, microneedle coated. Jadi microneedle-nya ini, jarum-jarumnya ini di-coated
dilapisi zat aktif, ya. Ketika dia masuk, maka zat aktifnya akan tertinggal, jarumnya diangkat. Zat aktif akan tertinggal dan bisa menembus karena udah terbuka nih. Tuh. Kemudian yang ketiga, dissolving microneedle. Jadi ini ketika dimasukkan ke kulit, cobloskan ke kulit, ini patah jarumnya. Memang sengaja dibuat patah. Jangan dibayangkan jarumnya dari besi yang seperti jarum jahit itu ya, enggak. Jarumnya bisa terbuat dari macam-macam. Bisa juga dari logam. Ya, ini biasanya ini logam nih biasanya. Bisa plastik juga, bisa juga dari polimer. Ya. Nah, kalau dari polimer, contohnya ini. Nanti kalau dari polimer, yang ingat polimernya harus biodegradable. Ketika dia patah dan dia diformulasi bersama dengan zat aktif. Kalau dia dipatahkan masuk ke dalam kulit, maka obat akan masuk dan berdifusi dari basis jarum ini tadi, ya. Dan jarumnya biodegradable, bisa degradasi. Nah, kemudian ada yang hollow. Kalau hollow ini ada tekanan, kemudian dia melepaskan zat aktifnya dan jarumnya diangkat. Kemudian ada hidrogel. Nah, hidrogel ini ketika dia dimasukkan ke dalam kulit, gelnya mengalami ini gelnya sebelum masuk kulit kan kecil gini ya. Ketika ditusukkan ke kulit, itu mengalami pembentukan gel swelling ya, pembentukan swelling. Jadi mengembang. Nah, ketika mengembang, obat yang ada di sini ini ikut lepas ya, berdifusi masuk ke dalam kulit tadi. Kemudian ditarik ya, maka obatnya tertinggal. Nah, ini contoh beberapa mekanisme dari microneedle. Yang pasti jangan dibayangkan jarum-jarum yang sangat tajam, banyak akan mencoblos kita. Ini ukurannya mikron, kecil, tidak terasa. Tadi kalau contohnya kita lihat ini dermarol, nah ini kan tidak terlihat berbahaya ya, hanya ya mungkin seperti tadi dijilat lidah kucing tadi ya, kasar-kasar, halus kasar gitu ya, tapi ada zat aktif yang dihantarkan. Oke, mungkin itu dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.